Halo teman-teman, di video kali ini kami bertiga akan membahas tutorial install Ubuntu di VirtualBox secara bertahap dan mudah dipahami oleh teman-teman. Tutorial ini dibuat untuk membantu kalian yang baru mulai belajar menggunakan sistem operasi Linux. Selain proses instalasi, kami juga akan membahas manajemen file dasar di Ubuntu menggunakan terminal. Mulai dari membuat folder, membuat file, memindahkan dan menghapus file, hingga memahami struktur direktori di Linux. Tak hanya itu, di akhir tutorial kami juga akan membahas pengaturan ownership menggunakan perintah chown. Agar kalian memahami dasar pengelolaan hak akses di Linux, pastikan kalian menyimak tutorial ini sampai selesai agar tidak ada materi yang terlewat. Oke, selamat menikmati teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya dua filenya. Dua filenya yaitu VirtualBox dan Ubuntu servernya. Sini kita Ubuntunya pakai 22.04.5. Setelah itu kita buka VirtualBox-nya. Setelah kita buka, kita buat baru. Nah, di sini kita namakan dan operasi sistemnya gimana. Nah, di sini VM name-nya kita namain Ubuntu server, terus ISO image-nya kita pilih yang tadi sudah download. Nah, di sini kan nggak bisa, jadi VM name-nya kita harus ubah lagi nih. Di sini kita ubah dengan menghapus nama servernya. Nah, kita cuman pakai Ubuntu aja. Setelah itu next. Nah, habis itu kita setup. Nah, setup username-nya kita pakai Ubuntu. Terus passwordnya bisa angka dan huruf. Lanjut dengan hostname-nya kita juga samakan dengan username Ubuntu, dengan itunya kecil. Nah, kita masuk ke spesifikasinya. Nah, kita setting base memorinya tuh default, untuk CPU-nya 2. Untuk hard disk size-nya kita 30 GB. Itu finish. Di sini kita tunggu untuk penginstalan Ubuntu servernya. Kita lagi powering WM up. Nah, di sini lagi running nih, lagi berjalan. Nah, terus kita try atau install Ubuntu server. Sekarang kita masuk ke terminal dan membuat folder utama dengan perintah sudo mkdir superclass. Lalu masukkan password yang tadi dibuat awal instalasi. Lalu cek directory dengan perintah ls. Masuk ke folder superclass dengan perintah cd superclass. Lalu membuat file di dalam folder ini, kita buat sebuah file baru dengan perintah sudo touch superfile.txt. Enter. Lalu kita cek lagi nanti nih dengan ls. Dengan perintah ls. Sekarang kita buat dua subfolder, yaitu sudo mkdir subfolder 1. Lalu enter, copy, cuma diganti di belakangnya 2 tadi menjadi sudo mkdir subfolder 2. Lalu cek isinya menggunakan perintah ls lagi. Setelah itu kita masuk ke subfolder 2 dengan perintah cd subfolder 2/. Di dalamnya kita buat file dengan perintah sudo touch subfile2.txt. Lalu kita cek lagi menggunakan perintah ls. Lalu kita memindahkan file. Sekarang kita pindahkan file subfile2.txt tadi ke folder subfolder 1 dengan perintah sudo mv subfile2.txt spasi / subfolder 1. Lalu kita enter dan kita cek isi subfolder 2 dengan perintah ls. Sekarang kita kembali ke folder utama dengan perintah cd spasi / lalu masuk ke subfolder 1 dengan perintah cd subfolder 1. Lalu cek isinya menggunakan perintah ls. Langkah berikutnya, sekarang kita ubah nama file menggunakan perintah sudo mv subfile2.txt spasi subfile1.txt. Lalu kita cek lagi menggunakan perintah ls. Hapus file nih kita sekarang. Kita kembali ke folder utama dulu menggunakan perintah cd spasi //
Lalu kita hapus file superfile.txt tadi menggunakan perintah sudo rm superfile.txt. Kita menggunakan perintah itu untuk menghapus file superfile.txt, yaitu sudo rm superfile.txt. Lalu terakhir kita cek kembali ls. Sekarang kita kembali ke direktori sebelumnya dengan perintah cd spasi titik slash. Selanjutnya kita akan mengubah ownership dari folder superclass dengan perintah sudo spasi com spasi min_r spasi ubuntu titik 2 ubuntu spasi superclass. Di sini kita bisa lihat muncul pesan command not found. Itu terjadi karena ada typo pada perintah yaitu com. Sekarang kita ulangi dengan perintah yang benar, sudo spasi con spasi min_r spasi ubuntu titik 2 ubuntu spasi superclass. Perintah ini berarti kita mengubah owner dan grup folder superclass menjadi user ubuntu, dan opsi min_r artinya berlaku secara rekursif ke semua file dan folder di dalamnya. Untuk memastikan perubahan berhasil, kita cek detail folder dengan perintah ls spasi min_ld spasi superclass. Kalau ownership sudah berubah menjadi ubuntu berarti prosesnya berhasil. Nah, itu tadi adalah tutorial install Ubuntu di VirtualBox teman-teman. Mulai dari proses instalasi sampai praktik manajemen file dasar di Ubuntu. Kita juga sudah membahas tadi cara mengatur ownership folder menggunakan perintah shown sebagai bagian dari pengelolaan file di Linux teman-teman. Semoga melalui tutorial ini kalian bisa lebih memahami dasar penggunaan Linux, khususnya dalam mengelola file dan direktori melalui terminal. Materi ini penting sebagai fondasi sebelumnya lanjut ke tahap penggunaan Linux yang lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti tutorial ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Kami dari kelompok 10, saya Muhammad Indra Fatih. Saya Mario Rafael. Saya Muhammad Abdul. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.